kita semua. Jadikan majlis yang khair, majlis barakah. Amin. Salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ustaz masanya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qawaidul aqaid wa aslul iman anta تأكيد أن الله تعالى موجود وأنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا سبت له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah, kemarin kita sudah bahas minggu lalu tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji. Ya, 3 ini bisa dikerjakan sama orang kaya, orang ataupun orang miskin. Syahadat, salat, puasa. Adapun zakat bagi orang yang punya harta. Ya. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, rukun Islam ini yang 5 ini harus dilakukan secara ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas bagaimana? Barang siapa tidak ikhlas maka dia munafik. Ya. Syahadatnya tidak ikhlas, munafik. Salatnya tidak ikhlas, munafik. Puasa tidak ikhlas, munafik. Zakat tidak ikhlas, munafik. Naik haji tidak ikhlas, munafik. Harus ikhlas, bersama ikhlas akan melaksanakan rukun Islam bersamaan ikhlas dan bersamaan syirik. Apa syirik? Membenarkan dan percaya bahwa ini adalah ajaran dari Allah, dari Rasul. Kalau tidak syirik bagaimana? Kafir. Ini kitab ini ditulis ya, harus melaksanakan rukun Islam secara ikhlas dan syirik. Kalau tidak ikhlas, munafik. Jika tidak syirik, maka kafir. Nah, itu harus tahu. Ya. Nah, masuk ini kita itu udah pembukaan ya. Sekarang masuk ke ilmu pertama yang dibahas dalam kitab ini. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu akidah. Ini qala ma'alif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid amin. Wa aslul iman. Ya, aslul iman. Apa asal? Aslu ini asal usul, sumber. Bisa juga diartikan akar. Akarnya agama, akarnya iman apa? Anta ta'kila anna Allah mawjud. Apa sumbernya iman? Engkau meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah yang maha ada. Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita ini dari tidak ada menjadi ada. Gitu. Nanti tidak ada lagi. Lalu diadakan lagi nanti di akhirat di alam. Nah, iman di surga, iman di neraka. Nah, asalnya tidak ada. Itu harus yakin dulu bahwasanya Allah SWT ada. Adanya Allah tidak ada batas, terus menerus. Ya. Karena kalau tidak adanya Allah maka tidak ada makhluk. Tidak mungkin ada ciptaannya, langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, manusia, jin, malaikat, semua tidak ada. Ini ciptaan semua. Ini kita makhluk. Kita adalah makhluk ciptaan. Ini mustahil ada ciptaannya, tidak ada yang menciptakannya. Maka Allah SWT ada. Harus tahu itu pertama, Allah itu ada. Ya. Hakikat iman ini, ya, percaya dengan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk semuanya datang dari Allah. Nah, ini keyakinannya, ini penjelasannya nih.
engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, itu jelas. dalam Al-Quran menyatakan apa? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum. Surat Ibrahim ayat 10. Ya. Apakah tentang Allah ada keraguan? Dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengajak kepada kalian. Ya. Maka diutuslah para nabi, ya. Ya. Diutus nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, diajak, ya, untuk mengajak manusia kepada tauhid. Jadi agama Islam agama tauhid. Siapa yang mengajak tauhid? Para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Agar mereka semuanya berkata la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Satu aja. Duduk kau, duduk. Duduk. Baik-baik sama orang-orang. Lana ilahun walil alim ilah fa inna zalika majmu'an fi nadrati uqulin min mabda'in nasyati wa fi anwan. Walidzalika qala Allah Ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Jika seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Semua makhluk kalau ditanya, ya. Tepung di tangan. Surat Luqman 25, surat Zuhruf ayat 87 sama, ya. Itu dulu yang pertama, Allah itu ada, ya. Dan tidak ada makhluk kecuali Allah yang menciptakannya. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah. Ini harus keyakinan yang kedua yang harus kita angkat. Akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wahidun la syarika lah. Syarik itu sekutu, tidak ada sekutu baginya. Ya. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Ya. La syarika lah. Dalam ketuhanan tidak ada. Ya. Wala mithla lahu. Apa mithla? Tidak ada yang sepertinya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak, Allah tidak seperti. Tidak ada yang seperti Allah. Wala syibha lahu. Tidak ada yang menyerupai. Dalam zat dan dalam sifat. Suatu hari datang seseorang anak muda menemui Imam Ghazali rahimahullah, anak muda yang ahli ibadah, yang ada tanda-tanda ibadah. Wahai anak muda, engkau mengenal Allah? Apakah engkau mengenal Allah? Apa dijawab? Imam Ghazali tanya, hai anak muda, kamu kenal Allah tidak? Apa dijawab anak muda tersebut? Wahai ya'budu man la ya'rifu. Bagaimana kita menyembahnya kalau kita tidak mengenalnya? Maka dijawab lagi sama ditanya lagi sama Imam Ghazali, kaifa araftahu? Bagaimana kau mengenalnya? Maka anak muda ini menyatakan, wahidahu wa la uhaddidahu. Aku esakan dia dan aku tidak batasi dia. Dan aku sembah dia, ya, wa abuduhu wa la ajibuhu. Ya. Dan tidak aku katakan bagaimana dia. Ya. Jadi dikatakan di sini, aku esakan dan tidak aku batasi. Artinya apa? Dibatasi itu satu arah, di timur saja, di barat saja.
utara, selatan, tidak ada batasan. Allah Maha Esa dan tidak aku batasi. Ruangannya tidak dibatasi. Dan aku sembah dan tidak aku katakan bagaimana. Apa artinya? Dan aku sembah dia dan aku tidak katakan bagaimana aku menjadikannya dia bentuk. Bagaimana ya Allah ya? Bentuknya bagaimana? Nggak ada kata-kata itu. Bagaimana itu nggak ada. Jadi Allah Maha Luhur daripada semua itu. Dan dia katakan lagi, wa kullu ma khatara fil wahm aw jalahu al fahm fa huwa bi khilafi dzalik. Dan apa saja yang terlintas dalam bayanganku, dalam pemahamanku, maka Allah bukan seperti itu. Kita bayangin Allah, nggak bisa. Allah bukan itu. Kata Imam Ghazali, qata'na umruna fi tauhid wa qad jama'a hadha syafi thalatha kalimat. Saya selama ini belajar ilmu tauhid lama-lama. Anak muda ini telah meringkasnya dengan beberapa kalimat. Itu. Aku esakan dan tidak aku batasi. Aku sembah dan tidak aku katakan bagaimana. Dan semua yang terlintas dalam pikiranku, dalam hayalanku, maka Allah sebaliknya. Tidak bisa. Wala syabiha wala mithla wala shibha lahu wala nadhiru lahu. Tidak bisa dibayangkan. Tidak ada perumpamaannya, tidak ada sepertinya dalam zat dan sifat. Allah itu mempunyai berapa nama? Dalam kitab Taurat ada 300.000 nama. Dalam kitab Zabur ada 300 nama. Dalam Injil ada 300 nama. Dalam Al-Quran ada 99 nama. Dan dalam Suhuf Ibrahim ada 1 nama. Di sini di kitab ini dikatakan, Jadi berapa? 300.000 tambah 300 tambah 300 tambah 99 tambah 100. 3.900 nama. Allah mempunyai 300.000 nama. 3.900 nama. 3.900 nama Allah punya. Yang satu Allah. Yang pertama Allah. Namanya siapa? Allah. Itu nama ismuz zat. Nama Allah. Nama zatnya Allah. Kalau Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Itu semua nama sifat. Jadi ada zat, ada sifat. Kalau ditanya, apa ismu zat? Allah. Apa ismu sifat? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Itu semua sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un, sepertinya ini tidak sama. Bukan sepertinya Allah itu. Dan dia Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada yang menyamai yang ada sama. Yang mendekati untuk menyamai saja tidak ada. Yang menyerupai sifatnya zat yang ada. Wahus samiul basir. Dia Maha mendengar kepada segala sesuatu. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia dengar. Dia mendengar apa? Langkah semut yang hitam di malam yang gelap. Langkah semut tuh. Ada nggak suaranya semut kaki? Kalau kita jalan kan ada suaranya tuh. Kalau semut ada frekuensi. Allah di mana? Allah melihat semut yang hitam di batu yang hitam di malam yang lekap. Allah. Allah di masjid, lihat nggak? Kita lagi di masjid sekarang, musola.
Lihat nggak? Allah lihat. Kita di rumah Allah lihat nggak? Allah lihat nggak? Iya. Ya. Di kamar mandi Allah lihat nggak? Iya. Jadi nggak bisa mau bohong, mau foya. Allah tahu, Allah lihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya. Terus خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Samawat, 7 lapis langit. Jadi langitnya ada berapa lapis? 7 lapis. Ya, maka Nabi Muhammad lagi Mi'raj itu. Langit ke-1 ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa. Nah, itu sampai ke langit ke-7. Itu ada, semuanya ada penjaganya, penjaga langitnya. Ditanya dulu, nggak bisa sembarangan masuk. Nah, kalau kita beramal ibadah, sholat, zakat, semua yang kita lakukan, naik tuh amalan pahala tuh. Sholat kita contohnya, naik langit. Ada yang bisa naik sampai langit 1, ada yang bisa naik sampai langit 2, ada yang bisa naik, ada yang tidak. Nanti ditolak, sholatnya nggak benar, lemparin ke mukanya tuh. Aku nggak butuh sholat. Jadi nanti di kitab Bidayatul Hidayah ada tuh hadis ya, tentang Mu'az bin Jabal. Sampai ada yang kelampir sampai langit ke-7. Kata Allah, lemparkan ke mukanya. Dia beriman, beramal bukan karena Allah. Nah, itu hadis yang menakutkan. Saya Mu'az bin Jabal menangis. Ya, nangis dia. Ya, kenapa engkau menangis? Aku sadar aku Mu'az. Sedangkan kau Rasulullah, kau masuk, kau terjaga. Aku ini tidak terjaga, manusia biasa. Yang berusaha ya, beramal karena Allah. Nah, dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, makhluk yang terbesar adalah langit dan bumi. Ya. Kenapa disebut dua-duanya? Karena termasuk makhluk yang paling agung, paling besar, langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa disebut mati dulu baru hidup? Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemana? Kenapa Allah ciptakan langit? Mati dulu baru hidup. Karena kita manusia asalnya tidak ada, mati. Baru diciptakan hidup. Nah, ya, ditiup roh. Ya, ditiup roh. Itu udah ada 4 bulan nih. Ya, di perut ibu kita ditiup roh. Baru bergerak. Nah, ya. Khalaqal maut ay fid dunya wal hayah fid dunya wal akhirah. Kehidupan di dunia dan di akhirat. Kehidupan adalah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Apa permulaan akhirat? Alam kubur permulaan. Kalau dia lulus di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Kalau dikubur tidak lulus, maka setelahnya lebih sulit lagi. Makanya bagaimana lolos di alam kubur nih? Ya, bisa kenali Nabi Muhammad. Sholat yang pertama ditanya bagaimana? Siapa Tuhanmu? Man rabbuka wa man nabiyuka? Ya, atrahin kalihin salihin. Terus wa ta'ata wal ma'siyata, dan dia Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Nah, ini ketaatan kita yang kita lakukan, yang kita bisa sholat, bisa ta'lim, bisa baca Quran. Siapa yang ciptakan itu ketaatan? Allah. Allah yang tulis. Semuanya ditulis. Ya, semuanya ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kalau kata sutradara ini apa? Skenario-nya ditulis. Fulan bin Fulan lahir tanggal sekian, nanti umur sekian, nanti umur sekian. Semuanya dia ciptakan diri kita, dan kita Allah ciptakan amalan kita. Ya, amalannya diciptakan juga sama Allah. Makanya diciptakan taat. Apa itu taat? Kalau ditanya, apa itu taat? Taat itu apa? Ya. Taat itu sesuatu perkara yang cocok dengan syariat.
tidak bertentangan dengan syariat Allah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah, kita lakukan, tidak bertentangan, namanya taat. Dan Allah juga ciptakan maksiat. Apa itu maksiat? Kebalikan taat adalah maksiat, bertentangan. Asoy ya'si, ya, berbahasa Indonesia itu dari bahasa asoy, apa asoy? Enak. Asoy itu maksiat itu. Asoy ya'si, maksiatan, sebuah maksiat, ya, bertentangan dengan perintah syariat. Perintahkan sholat, dia tidak sholat, berarti tidak sholat, maksiat. Maksiat yang paling besar maksiat adalah meninggalkan sholat. Lebih dari dosanya daripada ghibah, lebih daripada namimah, lebih dari zina, daripada berarti itu. Wasihata, dan Allah juga ciptakan kesehatan, dan Allah ciptakan juga sakit. Nah, kita nasihatkan apa? Karena apa? Sebabnya karena kita makan, kita minum cukup, kita tidur cukup, dan syariat. Tapi sesungguhnya hakikatnya siapa yang ngasih? Allah. Allah yang ciptakan sehat, Allah yang menciptakan sakit. Nikmat paling rendah itu, ya, sehat. Apa ini nikmat yang paling besar? Islam. Nikmat Islam wal iman itu nikmat yang paling besar. Yang nikmat yang paling rendah sehat. Kalau kata Nabi Daud, nikmat terbesar apa? Diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat terbesar. Terus, wa jami'al kauni wa ma fihi, wa jami'al kauni wa ma fihi, dan seluruh semesta alam dan apa yang ada di dalamnya. Al-kaun, al-kaun isyarah wa antal maksud di dalam diwal. Alam semesta ini hanya isyarat dan engkau yang dituju. Allahumma shalli ala Muhammad. Selain Allah, ya. Jadi al-kauni seluruh makhluk selain Allah. Allah yang menciptakan, ya, dan apa yang ada di dalamnya daripada sifat-sifatnya, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini diapalin nih. Wa Sulaiman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjud wa anna Allah ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla lahu wa la syarika lah wa la mithla lahu wa la shibha lahu laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata والطاعة والمعصية والصحة والسقم والجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم. Ya. Dan Allah ciptakan segala makhluk, semua makhluk dan amalan-amalan mereka. Manusia amalannya begini, sifatnya begini, orang Arab begini, orang Ajam begini, orang Eropa begini, orang Cina begini, orang Afrika begini, orang Negro begini. Sifatnya masing-masing, ya. Manusia, jin, malaikat, selainnya itu semua makhluk. Dan amalan mereka, ya, apa yang dilakukan di dunia, ya. Allah nyatakan dalam Al-Quran bagaimana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, ya. Bisa dilihat dalam surat As-Saffat ayat 96, ya. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian dan Allah ciptakan amalan kalian, ya. Terus wa qadara arjaqahum, wa qaddara, dan Allah mengukur arzaqahum. Allah tentukan rezeki-rezeki mereka. Ini rezekinya sekian, ini sekian, ini sekian. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Semua yang Allah atur. Berarti rezeki dijamin belum? Dijamin. Itu cuma nggak tenang. Sesuatu yang sudah dijamin kita belum
tenang. Padahal ini rezeki udah dijamin. Yang belum dijamin apa? Urusan di kubur, urusan di akhirat. Kita masuk surga apa neraka belum ada jaminan, tapi kita tenang-tenang aja. Ada orang mikir, ya Allah bagaimana nasibku di akhirat? Ada. Ada orang soleh, orang takwa, minta sama ibunya, doain bu ya supaya saya masuk surga yang paling bagus, surga Firdaus, bertetangga sama Nabi. Jarang. Ada yang minta gitu sama ibunya, paling-paling bu supaya kita diterima jadi PNS, supaya rezeki bagus, supaya proyek lancar. Itu ada yang diminta. Datang sama ulama, datang sama orang tua, doanya minta itu, tapi tak ada yang minta supaya dapat ilmu manfaat, supaya di surga, surga Firdaus, jarang. Nah itu minta itu, jangan minta urusan rezeki aja, karena rezeki udah dijamin. Yang mau dijamin urusan akhirat, dari alam kubur sampai barzakh, sampai mahsyar, sampai lewat siratul mustaqim, lewat apa enggak, lolos apa enggak, ketemu Nabi enggak, dikenal sama Nabi enggak, diakui sebagai Nabi enggak, dia cintai enggak sama Nabi. Nah itu harus pikirin itu ya. Allah ciptakan makhluk dan semua amalannya, dan rezekinya ditakdirkan, qadar, makanya disebut takdir, qadar, ditentukan. Arzaquhum. Apa itu rezeki? Rezeki apa? Arzak jamak kata dari kata rezeki. Rizkun satu rezeki, arzak berarti rezeki mereka. Apa itu rezeki? Rezeki dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang disebut rezeki ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu segala yang bermanfaat walaupun haram. Kalau kata Mu'tazilah bukan rezeki, kalau haram bukan rezeki. Ahli Sunnah dengan rezeki. Ya, rezeki. Makanya rezeki ada dua, ada rezeki halal, ada rezeki haram. Minta rezeki apa kita? Kita minta rezeki yang halal. Allah merzaqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Minta rezeki yang halal, yang thayyib, halal thayyib, yang bagus, mubarakan, yang penuh berkah, yang diberkahi, yang manfaat, yang banyak, gitu. Minta rezeki yang banyak. Ya. Sedikit ataupun banyak itu rezeki, ya, bermanfaat. Wa ajalahum, dan Allah tentukan ajal mereka. Apa ajal? Tempo. Kapan meninggalnya? Lahir, ya, nggak sekian, 2 Mei, nanti meninggalnya kapan? Sayyid Ridho sakit 2 hari, Rasulullah sakit ya. Ridho bin Zain al-Hadi baru meninggal. Nanti kita takziah Aisyah. Ya Allah yarham. Al-Hadi habis sudah. Nanti Al-Hadi ini cabang dari marga bin Syahab. Bin Syahab itu nanti ada pecah jadi Al-Hadi. Ya. Ya sedikit. Allah tentukan rezekinya. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, jika datang temponya, la yastakhirun, tidak bisa mundur, wa la yastaqdimun, tidak bisa dipercepat. Nah, itu apa? Itu bahasa hakikat. Bahasa syariatnya ya bisa. Ente mau panjang umur, jangan banyak begadang, atur makannya, atur minum, jangan rokok, minum madu yang bagus. Nah, itu kan semua menentukan panjang umur atau itu syariat. Hakikatnya Allah yang menentukan. Nanti umur ada 2, ada umur dunia, ada umur barzakh. Umur dunianya seandainya 70 tahun. Ya enggak? Nanti sisanya berarti umur alam kubur. Sampai alam kubur itu bisa dipindahkan ke dunia. Harusnya mati 70 tahun karena dia orang soleh, karena dia sedekah atau gimana. Dia pindah. Alam kuburnya dipindah. Jadi dia usianya ditambah jadi 80. Nah, di antaranya itu kata Habib Ahmad bin Hasan Attas.
Nabi Ahmad bin Hasan Antas, dia umur 70 tahun itu. Dia dengar ada satu perempuan gadis cantik, Habib Ahmad Mahbub punya anak, namanya Khadijah. Umur masih belasan tahun kali. Dia bilang, akhirnya dia lamar. Dia orang wali, dia orang soleh. Kalau kita kan terima aja umur berapa aja, Allah yang menentukan, ya enggak? Kita bilang, ya Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Hanya doa, belum tentu diterima. Ya enggak? Apa artinya panjang umur? Kalau dihubungkan dengan ayat ini, Allah sudah jika telah datang temponya tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa dipercepat. Artinya apa? Berarti kan umur tidak bisa dipanjangkan, nggak bisa panjang, nggak bisa mundur, nggak bisa dipanjangkan, tidak bisa, tidak dipendekkan, tidak bisa. Artinya kita mohon panjang umur, artinya apa? Supaya umurnya barokah. Usianya 50 tahun, tapi sudah berkarya, ilmunya, ibadahnya, bikin blog. Nah, itu namanya usia yang barokah. Usianya sama juga ini 50 tahun. Ini begadang, ngomongin orang, nggak sholat, masih. Ini sama, tapi beda sama yang ini. Ini isi dengan ibadah, ini tidak isi. Berarti ini usianya umurnya barokah. Nah, kalau tadi saya bilang tadi ada umur dunia, ada umur barzakh. Itu para wali itu bisa tentuin. Ya. Salah satunya memanjangkan umur silaturahmi, salah satunya panjangin umur sedekah. Ya, itu salah satu sebab. Dan Habib ini dia tahu ada perempuan cantik, dia doa, ya Allah, lamar. Ini buta nih Habib Ahmad bin Hasan Antas, buta, nggak bisa melihat. Dia dipiara sama aminya, bapaknya sudah berangkat di Indonesia di Bondowoso. Kamu suratin aja sama ayah kamu. Saya dilamar sama Habib Ahmad bin Hasan. Ya, di surat dijawab sama Habib sama ayahnya. 1000 orang yang melihat dibandingkan orang buta ini lebih baik orang buta ini. 1000 anak muda dibandingkan satu orang tua ini lebih baik orang tua ini. Terima, wahai putriku. Kamu soalnya. Nah, dapat jawaban, berkhawal diterima. Dan Habib Ahmad bin Hasan kata Habib, saya terima, cuma ada syarat. Apa syaratnya? Ini Habib Syarifah ini diajarin sama aminya Habib Mustafa. Dia bisa syaratnya apa? Ingin ketemu Rasul, ya Allah, berjumpa dengan Nabi secara jaga, bukan mimpi. Bahkan basit, kata orang soleh dengan gampang ini. Beliau sholat 2 rakaat, sholat selesai. Kalau kamu ingin bertemu Rasul, masuk ke dalam kamar, ketemu Rasulullah, nangis habis jadi terima. Di malam pertama dan nikah, kalau dia selesai, dibuka dadanya. Kamu katakan sama ayah kamu, saya buta, ini saya punya mata, ada 1000 mata, ya. Pak, saya mohon sama Allah supaya dipanjangkan umur, karena saya menikah sama kamu. Itu dipanjangin alam barzah, umur alam barzahnya ditarik. Nah, itu ini salah satu bukti. Ya. Kalau bisa dipindahin, itu orang-orang wali itu, ya, orang soleh, nah, bisa pindahin. Tapi Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling tawadu. Malaikat Israel nyabut nyawa semua nabi, nyabut begitu aja, nggak pakai izin dulu. Tapi Israel mau menyebut nyawa Nabi Muhammad, izin. Bagaimana ya Rasulullah? Wahai, kalau kau perintahkan, jika engkau ingin panjang umur, aku akan lapor kepada Tuhanku. Jika engkau perintahkan untuk mencabut nyawamu, aku cabut. Wah, saudara Muhammad. Nah, karena ini udah perintah Allah, gimana? Maka Nabi Muhammad SAW, dan kalau Allah sudah memanggilku, aku sudah rindu pulau. Nah, jadi nggak minta panjang umur lagi, nggak minta. Ya, kalau kita bagaimana? Kalau ditawarin begitu, apa? Kalau bisa 100 tahun ya Rob. 99 tahun, ya. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad.
Kita sehat, panjang umur, sehat afiat ya. Kasih yang umur yang barokah. La tazidu wa la tanqus, karena hakikatnya tidak bertambah, tidak berkurang, itu umur. Ya. Wa la yahdus hadithun, tidak terjadi sebuah kejadian illa bi qada'ihi wa qadari wa iradatihi, kecuali dengan takdir Allah. Qada wal qadar. Apa qada? Ketentuan yang belum diputuskan. Kalau qadar, ketentuan yang sudah terjadi. Ini malam ini kita berkumpul, ini takdir. Kalau qadar belum terjadi. Ya. Itu. Besok apa terjadi? Ya. Kita ke depan besok terjadi apa? Besok minggu depan apa? Bulan depan terjadi apa? Setahun depan apa? Belum ada rencana. Itu sudah ditentukan sama Allah. Namanya godok. Godanya yang terjadi hari ini. Ya. Wa iradati, semua tidak terjadi dengan godok, kecuali dengan godok dan godok dan iradah. Apa iradah? Keinginan Allah. Nggak bisa Allah itu dipaksa. Ya Allah, aku ingin begini-begini, nggak bisa. Allah menjawab doa kita. Allah memberikan sesuatu kepada kita dengan keinginannya, di waktu yang Dia inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Ya, Allah yang tentu waktunya kapan Allah terima itu doa. Semua doa diterima. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat, ada yang cepat, ada yang lambat. Semuanya ditentukan sama Allah. Ya. Jadi iradah itu keinginan Allah, iradah, nggak bisa dipaksa. Ya. Nah, ada sebabnya, ya. Sebabnya doa diterima bagaimana? Makan halal, makan haram, laksanakan sholat, kemudian ya baca waqiah, ya baca, itu semua sebab-sebab mudahkan rezeki. Ya, salah satunya apa? Sering baca. Jadi kan Allah As-Sami Al-Basir. Baca setiap hari ya Sami'u ya Basir 100 kali supaya doa-doa kita diijabah, diterima oleh Allah. Ingin doa kita diterima tiap hari, jangan kurang, sehari 100. Ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir, ya Sami. Kapan waktunya? Mau ba'da subuh boleh, mau ba'da maghrib boleh, mau ba'da isya boleh. Yang penting satu hari, satu malam 100 kali, yang kurang. Itu salah satu sebab saya dapat ijazah daripada Habib Salim Asy-Syatiri dan Habib Hasan Syatiri. Ijazah cukup amal ya. Itu ijazah. Terus wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun. Nah ini ya, sama-sama akidah juga nih. Ya. Syamia. Jadi iman tentang takdir, ya, iman tentang takdir itu dibagi dua. Apa yang pertama? Al-iman bi annahu ta'ala sabaqa fi ilmihi ma yaf'alu al-ibad min khairin wa syarrin wa ma yujazun alayh, wa annahu ta'ala kataba dhalika innahu ahsahu wa anna al-amal al-ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabih. Itu pertama. Ya, iman tentang takdir. Beriman bahwasanya Allah SWT telah mendahulukan dalam ilmunya apa yang dilakukan hamba-hambanya dari kebaikan, dari keburukan, dan apa yang terjadi. Apa saja semua yang terjadi. Dan Allah telah menuliskan di sisinya dan telah menghitungnya. Dan amalan ibadah kita berjalan dengan sesuai apa yang terdahulu, ya, dalam ilmunya Allah, dalam kitabnya Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, annahu ta'ala khalaqa af'ala ibadi kulluha min khairin wa kafaru iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tingkah laku hambanya semuanya, dari kebaikan, dari keburukan, dari kafir, dari iman. Nah, ini pembagian ini binakrahil kudriyah kulluhum, semuanya dengan apa? Ukuran takdir semuanya. Wal awal la yanjir illa gulatuhum wa afa dzalika Ibn Hajar fi Syarh al-Sahih. Terus wa ana hayyun, dan dia Allah Maha hidup. Nah, intinya tauhid juga bahwasanya Allah, selain Allah Maha ada, Allah Maha Esa, Allah juga Maha hidup. Ya, hayyun alimun, Allah Maha hidup.
memiliki kehidupan. Ya. Kehidupannya bagaimana? Kekal azali selama-lamanya. Ya. Alimun, Allah Maha Alim. Allah Maha Alim, mengetahui dengan seluruh ilmunya. Ya, meliputi ilmunya Allah dengan apa yang ada di langit ataupun di bumi. Tidak ada satu biji atom pun, ya, itu atom itu benda yang paling kecil di dunia itu atom, ya. Zarrah kadang-kadang diartikan biji sawi, ya, tapi atom paling kecilnya itu makhluk adalah zarrah, ya. Tidak ada satu biji atom di bumi ataupun di langit. Bahkan Allah mengetahui langkah semut yang hitam di batu yang hitam di malam yang gelap, ya, gelap. Itu alim, Allah Maha mengetahui. Hayyun alimun muridun, Allah berkehendak, ya, mengatur semuanya. Allah mengatur di bumi, di langit, sebelum mau sedikit mau banyak, mau kecil mau besar, mau baik ataupun buruk, bermanfaat atau bermadarat, ya, mau untung ataupun rugi, mau lebih ataupun kurang, mau kufur ataupun iman, kecuali dengan qadanya Allah dan qadarnya, ya. Kehendaknya Allah semuanya, hikmahnya Allah. Faman syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu ya sering dibaca. Masya wa ma lam yasha lam yakun. Masya-Allah kan. Masya-Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang kehendak Allah yang terjadi, jika Allah tidak menginginkan, tidak terjadi. Nah, itu supaya dibaca, supaya akidah kita kuat. Seandainya terkumpul seluruh manusia, jin, malaikat, setan-setan untuk menggerakkan sesuatu di alam semesta ini, menggerakkan ini kita mau digerakin daun, mau gerakin tisu, satu biji mau kumpul semua nggak bisa tanpa izin Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang menenangkan, ya, tanpa kehendaknya, tanpa kehendak Allah, maka manusia tidak akan mampu. Apa itu dalilnya? Di Quran sering kita baca, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul azim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa huwa al-'aliyyul azim. Allah la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Siapa yang bisa bergerak kecuali dengan izinnya Allah. Kalau Allah nggak kasih izin nggak bisa. Masih ada waktu ya. Alimun muridun, Allah qadirun, ya, berkuasa. Allah Maha Kuasa, Qadir, menciptakan, mengadakan sesuatu sesuai keinginan Allah, dan tidak terbatas kekuasaan Allah, tidak tercegah oleh keperkasaan atau keringan. Wala ta'khudhu sinatun wala ta'khudhu. Allah merasa ngantuk, Allah tidak merasa lupa. La ta'khudhu sinatun wala nawm. Bagaimana Allah lupa? Bagaimana Allah tidur? Ini Allah yang ciptain ini. Nabi Musa tanya, ya Allah, bagaimana engkau mengatur alam semesta? Hai Musa, pegang ini botol. Berdiri, pegang botol. Lama-lama Nabi Musa ngantuk, jatuh di botol, terus pecah itu botol. Kalau aku tidur, alam semestanya hancur, kata Allah. Bagaimana aku tidur? Diumpamakan di logika karena melihat Nabi Musa. Ya, botol aja kalau kita pegang lama-lama sendiri jatuh, pecah. Gimana Allah SWT berkata, la ta'khudhuhu sinatun wala
nggak ngantuk, nggak tidur. Ya. Mutakallimun, Allah Maha berfirman, berbicara, memerintahkan, melarang, ya, memberikan janji kepada orang beriman untuk surga. Allah ancam orang-orang kafir dengan neraka dan azabnya dengan bahasa azali. Bahasanya Allah gimana? Bahasa azali, bukan bahasa Quran, bukan Injil, bukan Taurat, bukan itu. Ya. Qadimun qaimun bizati la yushbi kalam makhluk. Allah punya bahasa tidak menyerupai bicaranya makhluk, tidak dengan huruf. Itu ada huruf. Tapi hakikat yang bahasanya Allah yang dimaksud di sini adalah bahasa yang azali. Mutakallimun sami'un basirun, maha mendengar, Allah mendengar. Sami', ya, basir, maha melihat. Ya. Allah mendengar tidak perlu menggunakan kuping. Allah melihat tidak perlu pakai mata. Bisa ya, Allah dengar berarti kuping Allah enggak. Allah butuh kuping seperti kita, ada gendang telinganya, mata ada lensa yang ada. Allah enggak butuh itu. Ya, maha melihat, maha mendengar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Kha'inatal a'yun, tahu pengkhianatan mata. Anak pakai kacamata hitam. Orang pernah lihat anak lirik Arin. Melirik ini. Mata memandang dengan pandangan sinis. Memandang orang dengan pandangan merendahkan. Allah tahu. Allah mengetahui pengkhianatan mata, Allah tahu. Mana bahoya, Allah tahu. Ya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang kau sembunyikan di dada kamu. Di hati kita ini enggak disembunyikan. Ya. Seperti mencuri-curi pandangan kepada yang tidak muhrim. Dan apa yang kau sembunyikan di dadamu, di hatimu, wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah mengetahui rahasia dan yang lebih daripada rahasia. Apa sirra? Rahasia. Anda punya rahasia, seseorang punya rahasia kepada orang lain, Allah tahu. Ya, masing-masing aku punya rahasia, Allah tahu rahasia. Wa akhfa, dan Allah yang lebih mengetahui yang lebih daripada rahasia. Apa itu lebih rahasia? Ya, yang ada di hati, suara hati kita terlintas dalam hati kita, ya, ya. Disyariatkan zikir dan doa dengan suara yang lantang, ya, supaya menggambarkan jiwa dengan zikir. Perlu sukhfiyah. Ya. Jadi Allah, kita nih disuruh zikir sebagaimana supaya yang di hati kita ini dikeluarkan di mulut. Jadi Allah jadi tahu, oh dia mencintai Allah, dia baca Quran, dia baca hadis, dia baca ketahuan. Yang semua yang di hati dikeluarkan. Nah, kalau nggak dikeluarkan, Allah juga tahu. Kita baca Quran, baca zikir di hati, Allah tahu. Apalagi yang belum kita rencanakan, besok mau bikin apa, minggu depan mau bikin apa, bulan depan mau bikin apa, Allah sudah tahu. Itu akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahhar, wallahu a'lam. Di situ dulu ya. Ini Habib Ahmad bin Zaid, bahasanya ringkas tapi dalam ini. Ini penjelasan kitabnya namanya Bahyatul Wasail bi Syarhil Masail. Nah, ini mau beli buku penjelasannya, ada lagi syarah